Selamat malam, perkenalkan nama saya Julia Dwi Budianti dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang manajemen database, yaitu menyusun query SQL untuk menghasilkan laporan keuangan dan analisis transaksi. Oke. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Julia Dwi Budianti, dan rekan saya yaitu Tiara Aristabella. Oke, baik. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu SQL dan perannya. SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk berinteraksi dengan database relasional. Dengan SQL, kita bisa mengelola dan manipulasi data yang tersimpan dalam database seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, dan lainnya. SQL bukan bahasa pemrograman umum seperti Python atau Java, melainkan bahasa khusus untuk mengelola data di dalam sistem manajemen basis data atau DBMS. Perannya, SQL digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur tabel dan elemen lain dalam database. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu database dan DBMS. Database adalah kumpulan data yang tersusun secara terstruktur dan terorganisasi sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Database yaitu tempat untuk menyimpan dan mengelola data secara sistematis. DBMS adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengakses database. Dengan DBMS, manfaatnya yaitu 1. Membuat struktur database, tabel, kolom, relasi, dan sebagainya. Yang kedua, menambahkan atau menghapus data. Yang ketiga, mengatur hak akses pengguna. Yang keempat, menjaga keamanan dan performa database. Baik, yang selanjutnya yaitu hubungan antara database dan DBMS. Bahwa database adalah kumpulan data yang terorganisir dan tersimpan secara sistematis, sementara DBMS, Database Management System, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, mengatur, dan memanfaatkan database tersebut. Atau lebih simpelnya adalah database yaitu tempat penyimpanan data atau isinya. DBMS adalah sistem yang mengelola dan mengatur database tersebut atau pengelolanya. Baik, selanjutnya ada apa itu relational database versus non-relational database. Relational database atau RDBMS yaitu menyimpan data dalam bentuk tabel, baris, dan kolom, lalu menggunakan SQL, Structured Query Language untuk mengelola datanya. Berikut saya lampirkan beberapa contohnya. Baik, selanjutnya yaitu ada non-relational database atau NoSQL. Non-relational database adalah jenis database yang tidak menyimpan data dalam bentuk tabel, baris, dan kolom seperti database relasional SQL. Sebaliknya, data disimpan dalam bentuk fleksibel, misalnya dokumen pasangan, key value, kolom, atau grafik. Tujuan utamanya menangani data besar, cepat berubah, tidak terstruktur, atau tidak memiliki format tetap seperti teks, JSON, log, media sosial, dan lain-lain. Berikut adalah contoh JSON yang saya lampirkan. Selanjutnya ada tabel, baris, kolom, primary key, foreign key. 1. Tabel. Tabel adalah wadah utama untuk menyimpan data dalam database relasional. Strukturnya mirip seperti lembar Excel, terdiri dari baris dan kolom. Setiap tabel menyimpan data tentang satu jenis entitas tertentu. Berikut saya lampirkan contohnya. Di situ ada siswa adalah di tabel. Baris yang kedua adalah row. Baris adalah satu entry data lengkap dalam tabel. Setiap baris mewakili satu objek atau individu, yaitu ini adalah satu baris data yang menyimpan seluruh informasi tentang siswa bernama Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aristabella. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman saya yaitu Julia. Langsung saja di sini. Nomor 3 adalah kolom atau field. Ialah atribut atau jenis data yang disimpan dalam tabel. Setiap kolom berisi satu jenis informasi yang sama untuk semua baris. Contohnya dari tabel siswa, ID underscore siswa ialah nomor identitas siswa isinya. Kemudian ada umur, isinya usia siswa. ID kelas, isinya kode kelas siswa. Yang terakhir nama, berarti isinya nama siswa. Berarti kolom itu kategori data, sedangkan baris isi dari datanya. Kemudian nomor 4 itu ada primary key atau kunci utama. Ialah kolom secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Tidak boleh ada nilai yang kosong, nul, atau duplikat dalam kolom ini. Nah, di sini sesuai gambarnya, ID underscore siswa adalah sebagai primary key karena setiap siswa memiliki ID yang unik. Fungsinya menjamin setiap data unik dan tidak ganda dan menjadi acuan relasi dengan tabel lain. Yang kelima, ada foreign key atau kunci tamu. Ialah kolom yang menghubungkan dua tabel berbeda.
berisi nilai yang mengacu pada primary key di tabel yang lain. Selanjutnya ada query dasar select from where. Select adalah perintah SQL yang digunakan untuk membaca data dari tabel dalam database. Bentuk dasar syntax select ini yaitu select nama, umur, diambil dari from siswa, yang artinya ambil kolom nama dan umur dari tabel siswa. Kemudian kalau kita menampilkan semua kolom, select from siswa, yang artinya kita menampilkan semua data dan semua kolom dari tabel siswa. Kalau kita ingin menjaring data dengan where, kita pencet select, terus from siswa where, umur sama dengan 16 tahun. Artinya kita menampilkan semua siswa yang berumur dari 16 tahun. Kemudian ada query dasar operator logika and, or, not, in, between, and like. Operator and itu menggabungkan dua atau lebih kondisi dan hasilnya hanya benar, true, jika semua kondisinya terpenuhi. Yang kedua, operator or, menampilkan data jika salah satu dari kondisi terpenuhi. Kemudian operator not, menolak atau membalikan hasil kondisi, artinya kebalikan dari hasil logika normal. Kemudian operator in, memeriksa apakah suatu nilai termasuk di dalam daftar nilai tertentu. Yang kelima, operator between, memeriksa apakah suatu nilai berada di antara dua nilai tertentu atau inklusif. Yang terakhir, operator like, yang berarti menampilkan semua nama yang kita inginkan. Kemudian ada manipulasi data atau CRUD operation. Berarti insert itu menambahkan data ke table, update mengubah data, delete berarti menghapus data. Maka makna pengertian dari CRUD ini atau CRUD ini, C itu berarti diartikan sebagai create, untuk menambahkan baris data baru ke dalam table. Kemudian ada read, digunakan untuk menambahkan data dari table, update digunakan untuk mengubah isi data yang sudah ada dalam table, dan delete digunakan untuk menghapus data tertentu dari table. Kemudian ada pengolahan struktur database, membuat table atau nge-create table. Ialah perintah SQL yang digunakan untuk membuat table baru di dalam data base. Maka tipe data ini berupa int, varchar, date, bulan, dan sebagainya. Int itu integer, adalah tipe data bilangan bulat tanpa desimal, digunakan untuk menyimpan data nilai numerik seperti ID, umur, jumlah, atau stok. Jadi dia tidak ada nilai koma-koma, dan dia hanya nilai bulatan saja. Terus varchar n, variabel karakter, untuk menyimpan data teks dengan panjang variabel seperti nama, alamat, email, atau keterangan, dan n-nya itu menunjukkan maksimum jumlah karakter yang dapat disimpan. Kemudian membuat mesin dengan pengolahan struktur database. Ini tipe data yang ketiga itu date, menyimpan tanggal dalam format IY-nya ini year, M-nya ini months atau bulan, D-nya ini date tanggal, tidak menyimpan waktu, hanya tanggalnya saja. Kemudian ada 4 bulan, true or false, digunakan untuk menyimpan nilai logika, hanya 2 kemungkinan, true or false, artinya benar atau salah. Nah, banyak sistem database bulan seperti ini disimpan hanya dengan simbol angka. 1 itu true, 0 itu berarti false. Maka bulan digunakan untuk menyimpan nilai logika, hanya 2 kemungkinan, yaitu berarti true-nya benar, false-nya itu salah. Kemudian query lanjutan, fungsi agregat dari count, sum, average, min, max. Fungsinya ini itu digunakan untuk menghitung jumlah dan menganalisis sekumpulan data dalam table, bukan hanya satu baris tapi sekumpulan baris sekaligus. Fungsinya itu adalah fungsi agregat adalah fungsi yang melakukan perhitungan terhadap sekelompok nilai, kumpulan baris, dan mengembalikan satu nilai tertentu. Hasil biasanya digunakan bersama select, group, by untuk mengelompokkan data, having untuk menyaring hasil agregat. Yang pertama, count itu berarti menjumlahkan semua umur di kolom umur dan disimpan dalam kolom total umur. Average atau rata-rata yaitu kita hitung rata-rata umur dari kolom dan disimpan di kolom rata-rata umur. Kemudian ada mean, itu untuk nilai terkecil dalam suatu kolom, dan max nilai terbesar dalam suatu kolom. Maka bisa disimpulkan dari hasil pemaparan kelompok saya, SQL atau Structured Query Language merupakan bahasa standar yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam sistem database relasional. Melalui SQL, pengguna dapat melakukan berbagai operasi penting seperti membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data CRUD secara efisien dan terstruktur. Dengan dukungan sistem DBMS, SQL membantu menjaga keamanan, konsistensi, serta kemudahan akses terhadap data yang tersimpan. Penguasaan SQL menjadi keterampilan penting dalam dunia modern, khususnya bagi para profesional di bidang data analisis dan pengembangan sistem informasi. Maka secara keseluruhan, SQL berperan sebagai fondasi utama dalam pengolahan data yang efektif dan menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.